Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Seorang dalang utama hadir di tengah masyarakat, bahkan di kampung-kampung, di sekolah-sekolah. Ini menunjukkan bahwa kita serius. Apakah ada kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon ini sendiri? Saudara, kehadiran Said Latu Konsina sebagai orang nomor 1 di Lantamal 9 Ambon memberikan warna baru bagi perekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya putra-putri terbaik Maluku. Apa sebenarnya sepak terjang dari Said Latu Konsina di Lantamal 9 Ambon? Ikuti perbincangan saya di Maluku Bicara bersama Jenderal Said Latu Konsina. Ikuti saya. Saudara, penerimaan prajurit Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang Jenderal Said Latu Konsina. Saat ini saya sudah berada di Mako Lantamal 9 Ambon. Di Maluku Bicara kita akan berbincang-bincang apa sebenarnya strategi yang dipakai oleh Jenderal Said Latu Konsina dalam merekrut prajurit-prajurit dari daerah Maluku ini. Baik, bersama saya sudah hadir pria tampan, kalau saya boleh pilihan ini, karena semua orang pasti melihat Bapak figurnya itu enak dilihat. Ya. Itu Pak. Sehat Pak? Ya, sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Terima kasih. Baik Pak Jenderal, kalau kita melihat perekrutmen yang ada ini, perbandingan di masa sebelum Bapak dan masa Bapak saat ini yang memimpin Lantamal 9 Ambon ini terus mengalami peningkatan yang ada. Sebenarnya apa yang Pak Jenderal pakai sebagai strategi untuk merekrut mereka? Ya. Baik, Bung Edwin ya. Ya. Terima kasih tentunya saya ucapkan pada Bung Edwin bersama tim yang pada hari ini berkenan hadir di Mako Lantamal 9 untuk berbincang-bincang, memberikan sedikit informasi terkait dengan perekrutan prajurit TNI Angkatan Laut. Ya. Tentunya perlu saya sampaikan juga bahwa perekrutan TNI Angkatan Laut ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, sudah kita laksanakan setiap tahun ya, yang tidak hanya di Lantamal 9 tapi juga di seluruh Lantamal yang ada di Indonesia. Ada 14 Lantamal yang ada di wilayah jajaran TNI Angkatan Laut ya, termasuk juga di jajaran Lanal. Dan kalau kita lihat sejak awal penerimaan khususnya kita di Lantamal 9 Ambon ini, tentunya kita pelajari ya, kita lihat berapa animo masyarakat yang tertarik ya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Dari tahun ke tahun kita perhatikan bahwa jumlah yang diterima dari Panda Ambon ini memang jumlahnya awalnya sedikit ya. Jadi kita pelajari, kita bahas bersama staf kira-kira apa penyebab sehingga dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya, di Lantamal-Lantamal lain, jumlah di Lantamal 9 Ambon ini agak kurang ya. Tentunya ini yang pertama ya, setelah kita bahas, kita pelajari, minatnya memang kurang awalnya ya. Minat kurang ini juga bisa didasari oleh kurangnya informasi ya, tentang penerimaan prajurit Angkatan Laut, kapan ada pembukaan penerimaan ya, kemudian kapan ada pelaksanaan seleksi ya, termasuk juga kapan pengiriman sampai ke pusat dan persyaratan-persyaratan apa yang harus disiapkan oleh para anak-anak kita ini untuk bisa bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Didasari oleh hal tersebut, kita kemudian mengambil suatu langkah ya. Berarti kita perlu informasi yang seluas-luasnya kita berikan kepada anak-anak kita, termasuk
orang tua ya, agar lebih mengetahui tentang apa itu angkatan laut. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan adalah kita memberikan pengenalan dulu tentang angkatan laut. Berbagai kegiatan yang kita laksanakan baik di Mako Lantamal 9 ya, kita kegiatan-kegiatan dengan masyarakat ya, ada kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan ya. Kita berusaha untuk terus bergiat sekaligus mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita pada masyarakat. Nah itu sehingga masyarakat sedikit banyak ya mulai tahu bahwa oh ternyata di Ambon atau di Maluku ini ada angkatan laut, ada pangkalannya di Ambon di Halong ya. Kemudian ada juga jajaran-jajaran kita di bawah, ada di Lanal Tual, Lanal Somlaki, kemudian Lanal Aru, juga beberapa posal yang ada di wilayah beberapa kabupaten ya, termasuk di wilayah Maluku Barat Daya. Setelah masyarakat sudah mengenal tentang angkatan laut, nah barulah kita berusaha membuat atau kita menata dalam hal sosialisasi penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut. Ya. Dan ini kita laksanakan secara masif, ya masif. Kita bentuk tim, kita turun ke sekolah-sekolah, turun ke masyarakat di desa-desa. Ya, kita sampaikan bahwa tiap tahun kita ada penerimaan prajurit Angkatan Laut. Ya. Ada penerimaan dari Akademi Angkatan Laut yang 1 tahun sekali, kemudian ada juga penerimaan perwira karier ya, kemudian ada juga penerimaan Bintara dan Tamtama yang dilaksanakan setahun 2 kali. Nah, kita sampaikan juga persyaratan-persyaratan, kita sampaikan juga bahwa ini terbuka untuk siapa saja yang memang secara persyaratan memenuhi syarat ya untuk bisa diterima. Nah, dan kita lihat mulai ada peningkatan ya. Animo pendaftar kita lihat mulai ada peningkatan. Nah tentunya ini juga akan berdampak kepada semakin banyak pendaftar ya, semakin banyak yang ikut dalam validasi yang daftar anak kita ini, tentunya akan berdampak juga pada kota yang disediakan oleh Mabes TNI AL ya untuk perekrutan prajurit yang ada di Lantamal 9. Oke. Baik, ketika Pak Jenderal hadir sebagai orang nomor 1 di Lantamal 9 Ambon dan menemukan bahwa animo, minat anak-anak daerah sendiri terhadap menjadi prajurit Angkatan Laut itu cukup berkurang, dan Anda menemukan solusi bahwa kurang adanya sosialisasi dan pengenalan kepada khususnya anak-anak sekolah yang ada. Nah, ketika Anda melakukan sosialisasi ini, lalu perbandingannya adalah banyak mulai mendaftar sebagai jamaah. Kira-kira apa sebenarnya yang harus mereka persiapkan untuk selain mendaftar, fisik apa yang harus mereka persiapkan? Iya, kegiatan kita dalam memberikan sosialisasi ini kita sampaikan semua persyaratan ya yang harus disiapkan oleh para calon ya, casis TNI Angkatan Laut. Tentunya ini sudah ada mekanismenya dan sudah ada persyaratan yang sudah ditentukan ya. Dan itu juga bisa dilihat dari website TNI Angkatan Laut. Tapi pada saat sosialisasi kita sampaikan bahwa ada persyaratan-persyaratan secara administrasi ya. Ada persyaratan-persyaratan secara kesehatan, persyaratan fisik termasuk psikologis, mental, ideologi dan sebagainya ya. Dan ini masyarakat akhirnya lebih tahu dan mereka mulai mencoba untuk mendaftar ya. Ternyata pada saat pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan mulailah bermunculan anak-anak ya di daerah-daerah yang muncul lulus ya. Dan begitu terekspos mereka mengetahui bahwa di tempat yang tadinya orang tidak pernah masuk akal kok ada itu. Bahkan tidak hanya di sekitar Ambon, Maluku, Seram ya, sampai di Maluku Tenggara ya,
Maluku Barat Daya, mereka berbondong-bondong untuk mendaftar. Dan ini kita lihat suatu peningkatan animo pendaftar yang sangat-sangat signifikan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sampai dengan tahun 2024, angka peminat untuk menjadi prajurit ini berkisar di angka berapa? Iya, Pak? yang terakhir ya, kita sekarang ini kan masih juga sedang proses seleksi karena mereka sudah sampai ke tahap persiapan untuk pantauan daerahnya. Animo pendaftar ya yang mengikuti daftar secara online itu lebih dari 4.000 orang, lebih 4.000 anak. Ya, kemudian ya setelah mereka mendaftar secara online, mereka diharuskan untuk datang mendaftar atau memvalidasi dengan membawa semua persyaratannya ya ke panitia. Ya. Nah itu yang terakhir ini kurang lebih 2.300. 2.300 itu angka yang tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit kalau kita perbandingkan dari tahun ke tahun, Ya. dari gelombang penerimaan, ya ini gelombang sekarang ini yang jumlahnya cukup besar. Ya. Apakah dengan adanya banyak peminat calon sekitar 2.000-an mempengaruhi kuota di pusat, Pak? Jadi Iya, tentunya dari pusat kan ada perhitungan ya, ada perhitungan untuk menentukan kota dari tiap-tiap panda itu ada. Ya, itu diperhitungkan juga dari jumlah animo yang mendaftar ya. Kemudian nanti animo secara keseluruhan ya, dengan animo secara keseluruhan yang daftar di seluruh Lantamal ya. Nah, baru nanti akan dihadapkan dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhan misalnya gelombang ini gelombang pertama tahun 2024 ini kita Angkatan Laut membutuhkan berapa bintara ya, berapa tamtama, berapa cabawan termasuk dari Akademi Angkatan Laut juga. Nah ini akan dari jumlah secara keseluruhan ini baru akan ketemu. Sehingga apabila jumlah animo pendaftar ini tinggi, tentunya bilangan pembaginya kan lebih tinggi, tentunya juga kan mendapatkan hasil yang lebih besar juga untuk anak-anak Maluku juga bisa menjadi prajurit. Iya. Pak Jenderal, kalau melihat penjelasan Pak Jenderal tentang rekrutmen dari calon, kondisi Maluku yang merupakan pulau-pulau ini juga merupakan hambatan terbesar bagi anak-anak daerah untuk mendaftar sebagai calon prajurit itu sendiri. Apakah ada kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon ini sendiri? Iya, tentunya kita dari sosialisasi dulu ya kita laksanakan. Kita menyadari bahwa di wilayah Maluku ini 1.400 lebih pulau ya, tersebar dari utara sampai dengan selatan. Ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi anak-anak kita di Maluku ya. Sehingga sosialisasi yang kita laksanakan ini kita selain kita di Mako Lantamal juga laksanakan oleh lana-lana jajaran. Nah, juga apabila kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal perang kita KRI ya kita memaksimal untuk mengikutkan personel-personel kita untuk bisa bersama-sama berlayar dengan kapal sehingga nanti pada tempat-tempat yang disinggahi itu juga bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan sosialisasi ini secara masif ya, sehingga ya walaupun belum semuanya kita singgahi tapi kita melihat keterwakilan dari semua kabupaten kota itu ada yang terdaftar ya. Kalau berkaitan kemudahan-kemudahan tadi ya tentunya kita juga sudah laporan ke pimpinan juga bahwa karena kita butuh juga untuk semacam pembinaan gitu ya, jadi anak-anak yang jauh dari kota Ambon ya kita siapkan tempat untuk mereka bisa berada di Lantamal ini untuk bisa berlatih ya. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Kita ada punya sarana untuk olahraga ya. Ini betul-betul kita berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berlatih di Mako ini sehingga mereka
bisa lebih siap menghadapi seleksi. Ya, artinya Anda memberikan kemudahan-kemudahan itu kepada putra-putri dari Maluku itu untuk bisa bergabung di menjadi TNI Angkatan Laut itu sendiri. Pak Jenderal, ketika bersosialisasi banyak sekali masyarakat mengenal Bapak dan mereka tahu persis bahwa seorang jenderal bisa turun langsung untuk merekrut anak-anak muda yang ada di 11 kabupaten yang ada, dan ini menjadi sebuah perbincangan yang luar biasa dan mereka menjadi tahu bahwa kita memiliki jenderal yang betul-betul menyayangi anak-anak kita, memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk bisa terjun langsung ke menjadi prajurit Angkatan Laut. Namun yang berkembang sekarang ini adalah sebagian masyarakat menilai, khususnya mungkin mereka yang memang kecewa karena mungkin tidak lolos dan sebagainya. Opini yang muncul bahwa di masyarakat bahwa ada daerah-daerah tertentu yang menjadi sasaran dari Angkatan Laut itu sendiri menjadi prajurit. Anda melihat ini, opini ini seperti apa nih? Iya, saya kira ini pemahaman dari masyarakat ya. Tapi sebetulnya kita di Angkatan Laut ini kan tidak mungkin orang yang tidak memenuhi syarat bisa lulus menjadi prajurit Angkatan Laut. Ini semua kan berdasarkan mekanisme tes yang dilaksanakan di daerah ya. Tidak hanya terputus di daerah saja, mereka harus melalui tahapan seleksi di tingkat pusat. Betul. Dan ini akan lebih ketat lagi ya, sehingga yang betul-betul lulus itu pasti orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat ya, secara yang tadi kesehatan ya, administrasi, kemudian secara psikologis. Ini kan tahapan-tahapan ini harus dilalui di daerah maupun di pusat ya. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa ada daerah lain yang lebih, ya saya kira ini pendapat yang salah, yang keliru ya. Karena siapapun yang mau tes kita berikan kesempatan, mau dari manapun, jumlah berapa, kita tidak ada pembatasan ya. Sehingga semakin banyak yang mendaftar ya, mungkin peluang untuk lulus juga mungkin semakin banyak kan gitu ya. Tentunya ya tidak terlepas dari kesiapan mereka, betul-betul harus siap menghadapi tahapan seleksi ini. Ya jelas yang perlu saya garis bawah sini bahwa kita tes ini ada tes daerah, tes pusat ya. Lulus di daerah belum tentu menjamin dia lulus di pusat ya, dan kita sudah berapa kali juga yang kita berangkatkan ke pusat ya, dia harus kembali, berarti kan ada kekurangan-kekurangan yang harus dia persiapkan lagi untuk mengulang kalau dia masih ingin untuk daftar di Angkatan Laut. Dan kita secara transparan, tidak ada hal-hal yang menyatakan bahwa harus ada perbedaan daerah sini tidak ada. Semua punya kesempatan yang sama, tergantung bagaimana anak-anak kita ini menyiapkan dirinya yang sebaik-baiknya. Dan ini juga ya butuh tidak hanya dari anak kita, tapi juga butuh pengawasan dan kerjasama yang baik dari semua komponen masyarakat, orang-orang tua, para guru. Ini makanya kita bersosialisasi ke sekolah ini ya, kita tidak hanya sasarannya ada anak-anak murid atau anak sekolah ya, tapi kita undang juga tokoh-tokoh masyarakat di sekitar, orang-orang tua yang ada di sekitar, kita undang semua yang kita memberikan sosialisasi kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama semua, sehingga semua punya tanggung jawab yang sama bagaimana anak-anak kita sejak awal sudah kita siapkan mereka ya, kita jaga pergaulan mereka, kita jaga kesehatan mereka, fisik mereka, sehingga begitu mereka tes betul-betul mereka siap. Iya. Artinya bahwa isu itu tidak benar. Iya. Bahwa perekrutan hanya untuk daerah-daerah. Oh iya, tidak benar itu. Terbukti bahwa Bapak sendiri langsung terjun memberikan sosialisasi bukan cuma di daerah tertentu, tapi di semua daerah yang ada. Dan akhirnya anak-anak muda juga mengenal Bapak bukan sebagai seorang jenderal karena saking dekatnya, mereka lebih mengenal Bapak dengan panggilan Om Said. Seperti itu. Dan ada satu hal yang paling menarik bahwa figur Bapak ini berbeda dengan figur-figur sebelumnya yang memberikan ruang kepada anak-anak muda terjun langsung, memberikan sosialisasi dan mengajak mereka untuk bergabung. Nah, ketika mereka masuk menjadi seleksi demi seleksi, kemudian mereka tidak berhasil di misalnya contohnya kesehatan tidak berhasil. Apakah ada peluang untuk mereka lagi, atau apakah ada jurus-jurus tertentu dari Lantamal untuk mereka yang tidak lolos? Iya,
Iya, terima kasih Bung Edwin. Jadi kalau penilaian masyarakat seperti itu, saya kira ini karena selain saya sebagai Danlan Tamal, ya, saya juga kan merasa ada tanggung jawab moral yang lebih ya, bagi kita sebagai anak daerah kan. Kita juga berharap anak-anak kita di Maluku ini semakin banyak bisa bergabung bersama-sama kita di TNI Angkatan Laut. Jadi saya kira bukan sesuatu hal yang berlebihan kalau saya turun kemana-mana ya, ikut terlibat bersama tim rekrutmen ya, tim penerimaan ini, biar mereka tahu bahwa kita tidak main-main ya. Seorang Danlan Tamal hadir di tengah masyarakat, bahkan di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, ini menunjukkan bahwa kita serius. Kita berharap anak-anak kita ini betul-betul kalau mereka mau bergabung dengan prajurit TNI Angkatan Laut, mereka betul-betul harus siap ya, karena tidak ada yang bisa menjamin karena sudah kenal dengan Danlan Tamal terus pasti lulus dan sebagainya kan gak bisa juga, karena semua kan ada persyaratan harus mereka lalui kan. Nah, terhadap anak-anak kita yang gugur ya, ini saya selalu sampaikan kepada panitia, sampaikanlah kepada mereka apa kekurangan mereka nanti kita ya, mungkin dari secara administrasi ya, mungkin ada tinggi badannya kurang kan, persen tinggi badan, kemudian mungkin tidak seimbang antara tinggi dan berat badan ya kan, kemudian mungkin secara administrasi ada persyaratan administrasi yang kurang, nilai usianya belum mencukupi ya. Nah, ini kita sampai termasuk kesehatan, mungkin mereka ada kekurangan kesehatan, ada hal-hal yang perlu mereka perbaiki ke depan, sehingga persyaratan kesehatan ini kan harus betul-betul terpenuhi. Nah, termasuk psikotes, kita sampaikan ya, mereka ada kekurangan, ya perlu lebih tenang lagi, ya, lebih konsentrasi lagi, lebih siap lagi, sehingga pada tes berikutnya mereka dengan kondisi yang lebih fit menghadapi tahapan-tahapan seleksi ini betul-betul lebih siap. Oke. Yang paling berat dari semua tes yang ada nih Pak, supaya adik-adik kita juga bisa tahu mempersiapkan diri mereka. Ya, sebetulnya kalau kita melihat ya, berat dan ringannya ini kan tergantung bagaimana kesiapannya gitu kan. Karena ada juga yang beberapa anak yang dia baru sekali tes langsung masuk. Jadi dia tanya, ada yang berat? Tidak Pak, saya lalui seperti biasa aja. Ada beberapa anak yang mereka harus mengulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan yang lebih kan. Kita tes, kita berat Pak di psiko misalnya seperti itu. Nah, jadi ini berarti memang masing-masing anak kan berbeda-beda. Mungkin ada yang kesehatannya yang perlu dibenahi kan, sehingga kalau menurut saya relatif lah berat ringannya ini. Yang penting semua ini kan memang ada materi, ada tahapan yang harus mereka lalui, dan betul-betul anak-anak kita harus siap ya, siap baik fisik, siap mental ya, siap secara ketenangan mereka menghadapi suatu materi tes ya. Dan tidak bisa mereka ingin tes langsung begitu aja, tapi betul-betul harus disiapkan. Nah, ini selalu kita sampaikan pada anak-anak pada saat kita melaksanakan perekrutan ini ya, sosialisasinya di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Baik, ada banyak masyarakat berpikir untuk masuk ke TNI, polisi dan sebagainya itu perlu dana besar untuk mereka. Artinya cash on hand itu harus ada, baru Anda bisa lolos. Di Lantamal sendiri melihat itu seperti apa? Iya, ini juga, terima kasih sudah mengingatkan ya. Jadi ini juga menjadi salah satu poin utama yang kita sampaikan pada anak-anak kita dan orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, biar mereka tidak salah persepsi kan. Kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang ada sajalah ya, mungkin mereka menerima informasi dari mana-mana, mau daftar TNI itu harus punya uang dan lain sebagainya kan. Nah, tapi setelah kita menyampaikan kepada mereka, kita menjelaskan itu tidak ada ya, tidak ada pungutan dalam perekrutan TNI Angkatan Laut itu. Ya kalaupun ada itu kan ya untuk kesiapan anak sendiri, mungkin mereka kebutuhan transportasi, mereka kebutuhan untuk mau fotokopi, mau cetak foto dan lain sebagainya, yang sifatnya memang itu kebutuhan pribadi. Tapi kalau yang harus siapkan anggaran atau dana sekian untuk kepentingan
lulus dan tidaknya itu selalu kita sampaikan bahwa itu tidak ada. Dan jangan percaya dengan isu-isu atau ada orang yang merasa bisa meluluskan dengan harus menyiapkan sejumlah uang ya. Selalu kita sampaikan bahwa itu udah betul. Dan bahkan kalau kita menemukan itu, kita selalu menyampaikan, laporkanlah kepada kita. Akan kita telusuri, akan kita cek apabila terbukti dan memenuhi unsur-unsur pidana situ, kita akan laporkan pada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Jadi memang Pak Jenderal sudah memberikan ultimatum bahwa tidak ada penerimaan dengan menggunakan pungutan-pungutan seperti itu. Ya? Betul. Itu sudah selalu kita sampaikan di dalam setiap kesempatan kita memberikan sosialisasi. Itu poin utama yang selalu kita garis bawahi biar mereka, sehingga mereka yang tadinya ya dari keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu ya, merasa berarti kita juga bisa. Semua punya kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri yang sebaik-baiknya. Ya. Artinya Pak Jenderal sebagai anak Maluku memberikan ruang kepada mereka sebebas-bebasnya untuk mendaftarkan diri tergantung kesiapan dari anak-anak kita. Ya, betul. Pak Jenderal, saya melihat ada beberapa anak-anak yang sementara mendaftar sebagai calon, tapi mereka diberikan kemudahan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Itu apakah Anda di ini kan salah satu upaya kita lah ya. Upaya kita biar anak-anak kita ini lebih siap ya. Makanya kita berikan kemudahan bagi mereka untuk bisa datang berlatih di sini ya. Kita punya lapangan untuk bisa latihan fisik ya. Bahkan kita siapkan beberapa anggota kita untuk membimbing mereka ya. Biar mereka bisa mengikuti tahapan seleksi itu dengan benar ya. Misalnya mereka harus push up yang benar seperti apa, itu sampaikan kepada mereka. Pull up yang benar seperti apa. Ya kadang ya kita mungkin anak kita yang dari jauh dia kan yang penting push up, yang penting pull up ya. Tapi kan perlu kita sampaikan ini gerakan-gerakan yang benar seperti ini. Sehingga pada saat mereka tes, mereka tidak salah gerakan. Tapi bahkan juga ada beberapa anggota kita yang punya kemampuan di psikologi ya, kita berikanlah sampaikan ilmu-ilmu kepada mereka untuk mereka bisa lebih siap ya. Itu upaya kita lah ya. Pak Jenderal memberikan banyak kemudahan sebenarnya kepada anak-anak kita, dan sebenarnya ini harus dimanfaatkan untuk ke generasi-generasi khususnya anak-anak Maluku itu sendiri untuk menjadi seorang prajurit Angkatan Laut. Nah, apa kira-kira sebenarnya yang menjadi tolak ukur Pak Jenderal mensiasati perekrutmen itu, seperti misalnya mereka yang ada di daerah-daerah terpencil seperti yang tadi Pak Jenderal sampaikan untuk memberikan ruang kemudahan-kemudahan. Selain itu apalagi Pak Jenderal yang disiapkan? Iya, artinya bahwa kita juga ada lana-lana di bawah jajaran kita ya. Ini yang merupakan subpanda dari kita. Jadi lana juga kita arahkan mereka untuk mereka juga turun ke sekolah-sekolah melihat ya, termasuk posal-posal kita untuk melihat kira-kira anak-anak mana yang secara performanya ya, kemudian secara kemampuannya di sekolah berkoordinasi dengan guru-guru sekolah, anak ini juga dia punya kemampuan lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Nah ini salah satu cara kita untuk kita bisa mendapatkan calon-calon yang memang bisa kita harapkan bisa memenuhi syarat. Nah, ini kita tugaskan kepada para dan lanal maupun dan posal. Mereka juga bergiat mencari ya, tidak hanya sosialisasi saja, tapi juga mencari mana kira-kira bibit-bibit yang kira-kira menurut penilaian mereka cocok untuk mendaftar. Nah, baru disiapkan mereka, dibina dan dilatih mereka. Jadi pembinaan tidak hanya di Makosin, tapi di Lanal, di posal juga dilaksanakan. Ini untuk mensiasati anak-anak kita yang memang tinggalnya jauh ya. Kalau mereka harus langsung ke Ambon sini, mungkin banyak pertimbangan transfer dan sebagainya, mereka bisa mendatangi posal, mendatangi lanal-lanal yang terdekat untuk juga mengikuti pembinaan yang sama yang kita laksanakan di Makulan Tamal sini. Ya. Dari penjelasan Pak Jenderal, saya melihat bahwa sebagai putra daerah Maluku yang memberikan ruang kepada anak-anak di Maluku itu sendiri,
ini membuktikan bahwa sebagai orang nomor satu Anda langsung turun untuk bertemu dengan calon-calon prajurit itu sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi harapan Bapak untuk anak-anak muda ini bergabung di Angkatan Laut? Iya, tentunya harapan kita itu ya ke depan ya, dengan konstelasi wilayah kita yang begitu luas ya, kemudian wilayah laut kita juga yang 92,4% yang dibandingkan di wilayah darat ya. Tentunya kita berharap anak-anak kita ini kan di wilayah Maluku, kehidupan mereka sehari-harinya kan lebih condong tinggal di pesisir dan beraktivitas sehari dengan laut. Jadi tentunya tidak salah dong kalau kita berharap sebanyak-banyaknya mereka bisa masuk bergabung dengan Angkatan Laut untuk mengawaki organisasi-organisasi yang ada di Angkatan Laut, baik yang ada di Lantamal 9 dan jajarannya ya, termasuk di kapal-kapal perang ya, KRI, KAL, dan juga di staf-staf ya. Itu harapan. Jadi ke depan Angkatan Laut yang tadinya tidak dikenal di wilayah Maluku ya, kurang minatnya ya, terus kita perkenalkan ya, kita datangi, dan harapan kita sebanyak-banyaknya mereka bisa bergabung dengan kita. Tentunya kan ada batasan kota dan lain sebagainya, kita juga mengikuti apa yang sudah kebijakan dari pimpinan ya, TNI Angkatan Laut. Baik, satu pertanyaan penutup saya. Apa sebenarnya menjadi penyebab calon prajurit itu tidak lolos, sehingga dari apa yang Pak sampaikan nanti menjadi hal utama mereka untuk mempersiapkan diri mereka menjadi prajurit? Iya, kalau kita melaksanakan evaluasi ya, dari seleksi kita evaluasi apa kira-kira kekurangan ya. Kalau yang kita lihat ya, ada berapa anak-anak kita ini yang memang kurang mempersiapkan diri ya. Mereka ingin masuk, ingin tes, tapi fisiknya tidak siap. Ini kan terbukti banyak yang pada saat tes CAS ya, tidak bisa mengikuti sesuai dengan prasyarat yang kita harapkan ya. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa secara fisik mereka tidak siap ya. Kemudian ada kesehatan yang juga sebenarnya kalau mereka ada perhatian ya, mereka bisa berobat lebih awal sebenarnya yang sifatnya kesalahan-kesalahan yang kecil lah ya. Tapi kita lihat juga kurang juga ya, ini karena pemahamannya yang kurang ya. Tapi anak-anak kita ini pada saat tes kita sampaikan pada mereka, kalian punya kekurangan di sini ya, ada kekurangan di sini, masih bisa kalian persiapkan. Kalian kalau kesehatan kalian bisa obati ya, kalau fisik kalian bisa tingkatkan dan kita siapkan. Kapanpun datang sini mau berlatih silakan ya, mau cek kesehatan kita dari rumah sakit silakan ya, silakan. Kita sudah membuka kesempatan sebesar-besar seluas-luasnya, tinggal mau dimanfaatkan atau tidak kan gitu. Nah makanya saya bilang tadi bahwa anak-anak kita ini juga tidak terlepas dari peran orang tua ya, guru-guru, tokoh masyarakat yang terus harus ikut mengawasi dan ikut mendorong mereka agar mereka bisa lebih siap itu. Jadi kesimpulannya ada yang betul siap, tapi ada juga beberapa anak kita yang mereka kurang siap untuk mengikuti seleksi. Baik, Pak Jenderal, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di luar sana, khususnya masyarakat Maluku, tentang penerimaan prajurit Angkatan Laut ini? Ya, baik Bu Edwin ya. Saya selaku Komandan Lantamal 9 bersama seluruh staf dan jajaran ya selalu berharap bahwa putra-putri kita yang ada di Maluku ya, di semua wilayah ada 11 kabupaten kota ya, setiap penerimaan prajurit Angkatan Laut ada yang menyiapkan itu mendaftar ya. Tentunya kami berharap juga anak-anak kita mereka bisa lebih siap ya mengikuti seleksi ini. Dukungan juga kami harapkan dari para orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menjaga anak kita ini ya, agar mereka tidak
eh, salah arah dalam pergaulan ya. Sehingga justru juga akan merusak kesiapan baik fisik maupun mental mereka dalam mengikuti seleksi. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil sini bahwa ini merupakan tanggung jawab kita semua, ya, baik kami sebagai penyelenggara, ya, tokoh-tokoh masyarakat, semua komponen masyarakat, semua punya andil untuk bisa menyiapkan anak kita ini untuk bisa bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Baik, terima kasih Pak Jenderal sudah menyiapkan waktunya untuk kami di Maluku Bicara berbincang-bincang, dan Anda merupakan salah satu figur putra daerah Maluku terbaik yang memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk anak-anak kita bergabung di Angkatan Laut. Tidak semudah seorang jenderal bisa turun sampai ke bawah, gitu ya Pak. Jadi di masyarakat sudah mengenal Bapak bukan sebagai seorang jenderal juga, tapi sudah dipanggil akrab dengan istilah Om Said. Sekali lagi terima kasih Pak Jenderal sudah memberikan kesempatan bagi kami berbincang-bincang seputar penerimaan calon prajurit Angkatan Laut. Baik, saudara, penerimaan prajurit Angkatan Laut memang hal yang saat ini perbincangannya luar biasa karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di bawah tangan seorang Jenderal Said Dato Konsina. Demikian perbincangan kami di Maluku Bicara bersama Jenderal Said Dato Konsina. Saya Toren APC, sampai jumpa.